Mengingat cuaca ekstrim yang terjadi di Mekah memang telah menyebabkan hujan diketahui sebelumnya. Badai pasir juga tengah melanda di wilayah Madinah. Dan memang ini menjadi di Arab Saudi untuk memperhatikan bagaimana keselamatan dari para jamaah-jamaah dari seluruh dunia yang tengah menjalankan ibadah haji. Ya, inilah dia suasana jatuhnya kren yang terjadi di Masjid, dan informasikan bahwa ada beberapa jamaah Indonesia yang mengalami kecelakaan akibat musibah ini. Tapi nanti kita akan mengkonfirmasi lebih lanjut, lebih tepatnya ada berapa jamaah Indonesia, berapa jamaah lainnya dari negara lain luka-luka akibat juga yang dikabarkan tewas akibat tersebut. Seperti kita tahu juga, akibat hujan es yang disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir di wilayah Masjidil Haram, sore kemarin, jemaah Indonesia yang berada di terminal bus ship ke dalam kontainer untuk mencegahnya hal-hal yang diinginkan. Memang terlihat beberapa aktivitas masih berjalan normal, beberapa terganggu dengan akibat adanya kren yang jatuh nih. Terbaru yang kami dapatkan, nanti kami akan mengkonfirmasi lagi, ada 62 orang tewas. Ada 30 orang yang mengalami luka-luka. Iya. Dan ini bisa kita lihat bagaimana foto setelah pasca kejadian kren yang jatuh Masjidil Haram. Mungkin kita akan kembali lagi nanti melihat bagaimana situasi pasca jatuhnya kren yang terjadi di Masjidil Haram, bagaimana melihat infrastruktur di wilayah Masjidil Haram menjadi rusak ya, Saudara. Iya. Memang hingga saat ini masih belum ada pihak memberikan informasi lebih kepada kami mengenai korban luka-luka dan berapa dari Indonesia terkena musibah. Ini yang menjadi perhatian bagi pemerintah Arab Saudi saja, khususnya juga bagi para panitia pelaksana haji, lagi khususnya keselamatan di para jamaah kita di tanah suci. Ini bisa kita lihat bagaimana kren yang jatuh tepat Masjidil Haram menimpa para jamaah yang sedang melakukan ibadah sholat maghrib, begitu yang kami dapat, dan 30 di antaranya mengalami luka-luka. Memang di terakhir dengan cuaca ekstrim, hujan es begitu ya, hujan es yang sebesar kacang. Begitu ya, bagi kata-kata jamaah di sana. Dan ini memang pasca jatuhkan dan juga jamaah haji yang tengah menjalankan. Sekali lagi, kren ini jatuh disebabkan oleh wilayah Mekah, Arab Saudi. Kita juga baru saja mendapatkan informasi tewas 62 tewas itu kini bertambah menjadi 6. Namun hingga ini kami masih dapat mengkonfirmasi benar jumlah diduganya yang info dari televisi Al Jazeera, yang pulang mengalami luka-luka akibat jatuhnya kren yang terjadi di salah satu bangunan Masjidil Haram. Kami informasikan bahwa jatuhnya kren ini disebabkan oleh ekstrim yang terjadi di wilayah Mekah, Arab Saudi. Karena beberapa hari terakhir ini memang untuk disulitkan cuaca ekstrim ini, cuaca ekstrim hujan deras ini disertai dengan hujan es gitu, yang sebesar kacang ya, sangat mengganggu sekali. Dan mungkin ini juga perlu diperhatikan juga ya, Reza, bagaimana dengan aktivitas jemaah haji lainnya, mengingat dengan ada proses evakuasi yang terjadi di sekitar Masjidil Haram. Juga ini perlu diperhatikan ya, Reza ya. Musibah kren ini, mungkin apakah Pak Nur sudah mendapat informasi ini, adakah warga negara Indonesia yang ikut terkena tersebut? Ya, sampai saat ini kami belum berita bahwa jamaah Indonesia mungkin ada berita persisnya. Tapi kami tetap akan kontak teman-teman yang ada di Mekah.
kami memasuki Mekah, Ya. pihak ini border, bagi jemaah yang ada di Jeddah tidak bisa memasuki kota Mekah. Sejauh ini adakah Iya. himbauan dari pihak panitia khususnya yang mendampingi para jamaah kita di Tanah Suci, khususnya menyikapi maknanya? Saya kira hampir semua pihak ya yang datang ke Masjidil Haram untuk ngecek jamaah masing-masing di daerah sekitar itu orang haji dari Indonesia. Ya, Nur, Iya. Anda ceritakan bagaimana dengan suasana pembangunan di Mekah, Arab Saudi sini, tegak di areal tempat haram. Apa? Satu bisa dibilang hanya menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejak pemerintahan Raja Abdullah itu sampai sekarang tidak pernah berhenti untuk mempercepat perbaikan bahkan Masjidil Haram itu sendiri. Gitu. Nah, perkembangan dipercepat banyak sekali. Hanya terjadi cuaca yang diharapkan perluasan tanah haram itu sudah bisa digunakan oleh para jamaah. Oke, baik Pak Nur. Mungkin Iya. kita ingin menanyakan kembali mengenai cuaca, karena tadi kan kren ini terjatuh akibat cuaca ekstrem yang terjadi pada waktu sholat maghrib tadi. Bagaimana dengan cuaca beberapa hari sebelum hari ini? Pak Nur, silakan. Iya, sekali 5 hari ini cuacanya itu benar-benar ekstrim, terutama 4 hari yang lalu. Tapi kota Mekah Ya. baru hari ini yang kelihatan cukup ekstrim. Nah, anginnya Iya. itu pengaruh bergoyangnya kren sehingga kren itu jatuh. Ya. Lalu Pak Nur, Iya. dengan adanya tadi seperti yang Reza sudah tanyakan, dengan adanya kren yang cukup banyak di sekitaran Masjidil Haram, lalu mungkin akan Iya. menjadi perhatian juga bagaimana dengan kegiatan jemaah-jemaah lain, mengingat sekarang sedang dan sudah ada informasi bagaimana nantinya jemaah lain yang ingin melakukan ibadah sholat wajib. Saya kira kalau di sana hanya dibatasi saja ya area yang akan digunakan dan area yang yang terisolasi oleh polisi atau cross line dari kepolisian setempat gitu. Ya, lalu sejauh ini apa yang sudah Anda dapat, Pak Nur, informasi terbaru terkait musibah jatuhnya Ya, kren? untuk saat ini Berarti kami belum ada. ingin menyampaikan tapi belum dapatkan berita itu. Berarti memang belum ada pernyataan resmi dari. Ya belum, Mbak. Apakah ini langsung jadi atau media-media di Arab dengan adanya musibah ini, Pak Nur, bisa Bagaimana, Pak? sudah langsung di pihak panitia pelaksana khususnya dari Arab Saudi dengan adanya musibah Biasanya, ini? biasanya secara umum kita hampir semua maupun mukimin itu akan bahwa supaya peran cuaca ini. Beberapa hari yang lalu memang diminta berhati-hati karena perubahan cuaca dan tidak banyak keluar dari rumah. Sebelumnya, apakah cuaca ekstrim ini khususnya ini lebih intensitasnya lebih besar begitu dibanding musim sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya? Apakah ini menjadi pertama kali musibah yang terjadi di Mekah, Arab Saudi? Ya,